Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, sehat berkah berkelimpahan untuk saudaraku semua dimanapun berada. Ya, masih bersama saya Kidi Wantoro, dan semoga kehadiran kita di muka bumi ini menjadi sumber-sumber rahmat dan sumber kedamaian untuk seluruh makhluk yang ada. Saudaraku yang saya cintai, saya akan membahas cara-cara dan doa-doa tertentu untuk melebur ilmu hitam. Ada banyak cara saudaraku untuk melebur ilmu hitam karena sebenarnya menurut saya pribadi saudaraku semua, melebur ilmu hitam itu sebenarnya sangat mudah sekali. Saya boleh bilang beberapa jurnal saya boleh bilang hitungan jam. Mohon maaf, bukan saya bermaksud sombong, mohon maaf, tapi karena karakter dan hukum energi seperti itu, mengatakan seperti itu. Ilmu hitam kan juga energi. Yang menggunakan jasa jin-jin fasik kan juga energi. Yang menggunakan herbal, obat-obat racun kan pasti ada penangkalnya. Ketika semua itu sudah tertangkal, prosesnya gampang, mudah, hitungan jam. Nah, tapi ada tapinya saudaraku. Yang sulit bagaimana melepas cengkraman itu dari pikirannya. Itu yang sangat sulit, yang butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu. Karena ketika misalnya seseorang diobati oleh praktisi yang mengetahui ilmu tersebut, itu hitungan jam energi negatifnya hilang, ilmu hitamnya hilang, tapi cengkraman dalam mindsetnya itu yang nggak bisa hilang. Itu yang sulit disembuhkan. Kalau untuk ilmu hitamnya, energi negatifnya sangat mudah sekali, saudaraku. Ilmu hitam jenis apapun kita cross check lagi. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit doa-doa yang sederhana, yang umum, yang semua orang bisa melakukannya dengan media, katakanlah air putih, air kelapa, dan air hujan. Jadi media yang masih menggunakan bahan air. Kenapa menggunakan bahan air? Pertama, air adalah penyerap energi paling bagus. Jadi ketika kita memberikan doa, itu sama saja kita menyimpan energi pada air tersebut, sehingga air tersebut diminumkan akan memberikan efek kesembuhan. Kedua, sudah diteliti oleh orang luar, ketika air kita berikan doa, dia akan membentuk partikel-partikel yang sangat cantik dan sempurna, dan itu bisa digunakan untuk pengobatan. Jadi bahannya ini kalian bisa pilih sendiri. Air sumber, air sumber itu air tanah, air mata air atau air mineral. Yang kedua, air dari hujan. Jadi yang pertama tadi sumbernya dari bawah, yang kedua ini sumbernya dari atas, air hujan. Tapi air hujan yang bukan kita tadah di tempat genting atau pancuran, jadi wadah yang benar-benar langsung ke langit-langit lepas. Dan yang ketiga adalah air kelapa. Doanya sama, tapi bahannya, medianya beda-beda. Nah, air kelapa ini cari kelapa yang masih muda. Kalau bisa cari lagi kelapa yang wulung. Ciri kelapa wulung itu ketika kelapanya dikupas, itu sabut mudanya itu, kalau yang biasa kelapa muda kan berwarna putih, ini berwarna ungu. Ungu itu biru tua, Ketika kita kupas itu sabutnya berwarna biru tua atau keunguan, itu kelapa wulung. Nah, untuk yang kelapa ini kalian bisa bakar dulu. Jadi kupas kelapanya tapi jangan sampai dipecah, atasnya saja dikupas, lalu jangan sampai pecah. Nah, direbus atau dibakar, boleh di kompor, pokoknya dibakar langsung itu sampai mendidih, untuk yang kelapanya ini. Jadi sampai mendidih baru masukkan bahan-bahan tersebut.
dua metode, untuk metode muslim dan untuk metode saudara kita yang non muslim. Oke, untuk saudara kita yang muslim, mau kalian air sumber dari tanah, air hujan, atau kelapa yang sudah direbus tadi, ambil garam kasar. Kalian tahu garam kasar, garam laut. Garam laut itu yang makanya disebut garam kasar, karena garam laut kotak-kotaknya agak besar-besar, jadi disebutnya garam kasar. Kalau di Jawa ini disebutnya garam krosok ya. Nah, ini boleh mau air apa aja, bebas ya. Ambil garam tersebut dengan jumputan tangan kita. Jadi bukan begini ngambilnya, tapi dua jari, ubu jari dan ujung jari ambil, tek. Kalian bacakan Al-Fatihah 3 kali, Al-Falaq 3 kali. Untuk ini yang saudara muslim dulu ya. Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ayat kursi 3 kali, masukkan ke air. Tak. Ambil lagi, tek, sama baca Al-Fatihah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Ini 3 kul nih disebutnya. 3 kul, lalu ayat kursi 3 kali. Taruh lagi di gelas yang ada air sumber atau air hujan atau di air kelapa, sama ya. Ambil lagi 3 kali, tek. Jadi ngambilnya 3 kali, bacakan lagi setiap pengambilan itu Al-Fatihah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, dan ayat kursi 3 kali, baru taruh. Nah, setelah itu baik air hujan, air kelapa yang sudah dibakar sampai mendidih, air sumber, itu siap diminumkan, dan lakukan itu setiap hari sampai pasien benar-benar sembuh. Untuk yang non muslim, sama, ambil jumputannya, garamnya tadi 3 jumputan juga, lalu doa sesuai keyakinan kalian masing-masing. Atau bisa juga ambil jumputan, kalian pegang dulu, heningkan cipta, doa sesuai keyakinan ya, lalu isikan energi dan masukkan ke gelas atau air hujan atau kelapa tadi ya, sampai 3 kali juga. Lalu setelah semuanya, kita seperti meditasi, mengheningkan cipta, memohon kembali pada Tuhan penguasa alam untuk mengangkat ya energi negatif dari tubuh seseorang. Kalau untuk sendiri pun juga bisa, sama, doa sendiri, lalu menghening, meditasi sendiri, minta kepada Tuhan penguasa alam untuk melepaskan energi negatif dari tubuh kita. Ya, ini cara paling mudah, dan walaupun mudah, ini beberapa kasus Tuhan mengizinkan dengan cara ini orang yang terserang ilmu hitam ini sembuh dengan izin Tuhan. Ini mulai dari level menengah, level bawah, menengah, sampai beberapa level atas. Tingkat level ini kekuatan dari si penyerangnya yang menggunakan ilmu hitam maksudnya. Jadi inti dari keberhasilan kita dalam menyembuhkan diri sendiri dari serangan ilmu hitam maupun orang lain dari serangan ilmu hitam itu adalah kepasrahan total kita kepada Sang Penguasa Jagat. Seberapa besar kepasrahan dan keyakinan kita kepada penguasa jahat. Saat kita minta, berdoa, aduh Tuhan ngabulin gak ya, Tuhan nyembuhin gak ya? Ya nggak bakalan ya, nggak bakalan, karena kita sudah ragu, kita sudah meragukannya, kita sudah nggak yakin. Jadi intinya ya, kuncinya adalah seberapa kepasrahan total kita kepada penguasa alam. Oke, saudaraku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.